Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis, ruang diskusi santai namun penuh makna dari Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Hari ini kita akan membahas tema mengenai meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait tantangan dan strategi divisi hukum. Dan sudah hadir bersama kita narasumber dari anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Selamat datang Bapak Soekarno. Ya, Mbak Asna. Baik Pak, kita langsung saja ke pertanyaan terkait tantangan dan strategi divisi, khususnya divisi hukum. Nah, kalau kita melihat di Bawaslu sendiri, masyarakat sering melihat biasanya itu adanya penindakan di lapangan. Tapi di balik semua itu, seberapa penting sebenarnya peran regulasi dan kajian hukum dalam menjaga kualitas demokrasi dan keadilan pemilu? Terima kasih Mbak Asna. Senang sekali bisa hadir kembali di acara Optimis, obrolan pemilu setiap hari Kamis. Terkait dengan tadi pertanyaan bahwa ada sebuah penggambaran dari masyarakat ketika mendengar atau terkait dengan Bawaslu. Masyarakat secara umum melihat Bawaslu itu kebanyakan itu terkait dengan penindakan. Bawaslu ya identik dengan penanganan pelanggaran. Penertiban APK dan lain sebagainya. Dari sini kita menjadi satu tantangan bahwa tugas fungsi Bawaslu itu sebenarnya tidak hanya di penindakan kaitannya dengan penanganan dugaan pelanggaran, bahwa di Bawaslu juga kaitannya dengan pencegahan juga berjalan. Bahkan di Bawaslu juga ada penanganan sengketa gitu kan, karena kan kalau penanganan sengketa bisa dibilang bahwa hal ini itu baru dilaksanakan setelah terbitnya Undang-Undang 7 tahun 2019 ketika Bawaslu Kabupaten itu sudah menjadi definitif, karena awalnya kan kabupaten pun ad hoc kan, Panwas pada waktu itu. Terkait dengan peran regulasi, saya pikir ini sangat penting sekali, perlu dipahami. Kalau regulasinya dipahami dengan baik, maka setiap keputusan Bawaslu punya dasar yang jelas dan objektif di sana, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Jadi menjadi hal yang mutlak terkait dengan SDM hukum harus punya peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap langkah pengawasan, penanganan pelanggaran dan lain sebagainya itu sudah sesuai dengan jalurnya, dengan undang-undang, dengan peraturan yang memang sudah ditentukan di sana. Jadi hal mutlak terkait dengan SDM, khususnya di divisi hukum itu harus menguasai betul terkait dengan regulasi. Seperti itu, Mbak. Terkait regulasi pemilu sendiri ini kan cukup dinamis ya Pak ya, dari undang-undangnya, PKPU, Perbawaslu, sampai dengan putusan MK maupun MA. Bagaimana teman-teman dari SDM hukum sendiri ini, khususnya daerah Banjarnegara, untuk menyiasati banyaknya aturan agar tetap satu pemahaman saat menangani persoalan hukum? Ya, dinamisasi terkait dengan regulasi memang kita sangat rasakan. Apalagi ketika bicara tentang aturan-aturan terkait dengan hukum pemilu, pengalaman kita itu hampir banyak yang dadakan, itu menjadi satu tantangan tersendiri, bahwa kaitannya dengan regulasi itu yang sangat dinamis dan saling berkaitan, itu dibutuhkan bukan hanya kemampuan membaca aturan, tetapi juga kemampuan memahami konstruksi hukumnya secara utuh. Bahwa kita sadar betul, dan itu menjadi tantangan kita bersama kaitannya dengan aturan-aturan hukum dalam pemilu maupun pemilihan, itu masih banyak yang tumpang tindih. Salah satu contohnya adalah terkait dengan tumpang tindihnya norma antar undang-undang. Nah, kita rasakan betul ketika dalam proses tahapan kampanye dan sebagainya, masih terdapat irisan antara undang-undang pemilu dan pemilihan yang di sana. Kaitannya dengan pengaturan tahapan, pelanggaran dan sebagainya itu kan berbeda di sana kan, secara penanganannya oleh Bawaslu untuk menindaklanjutnya. Terus yang keduanya tumpang tindih antara undang-undang dan PKPU juga terkait dengan Perbawaslu. Kadang regulasi teknis itu diterbitkan untuk menutup kekosongan.
Tetapi substansinya itu berpotensi ditafsirkan melampaui undang-undang itu sendiri. Satu contoh dalam masa pencalonan, gitu kan, bahwa ketika pencalonan, saya ambil contoh saja seperti pencalonan calon anggota legislatif di sana kan, bahwa di dalamnya itu ketika ada calon anggota legislatif bakal calon yang mempunyai pekerjaan lain itu harus melampirkan data dukung, mengundurkan diri dan sebagainya. Menjadi kendala bahwa teman-teman itu ketika mencalonkan itu melampirkannya itu memakai KTP di sana kan, yang akhirnya tidak terdeteksi oleh sistem oleh teman-teman di penyelenggara teknis KPU, karena pekerjaannya bisa jadi dia itu kepala desa sebagai contoh, tetapi kan di KTP itu tidak mungkin pekerjaan itu ke kepala desa kan, yang akhirnya di sana ini menjadi tanggung jawab kita di Bawaslu dalam proses pengawasan itu untuk memberikan masukan kepada KPU terkait dengan pekerjaan itu. Yang keduanya terkait dengan pekerjaan lain di sini, bahwa proses surat pengunduran diri itu kan tidak bisa serta-merta, bahkan banyak yang memang memerlukan waktu panjang. Mungkin karena di sana itu pengunduran diri itu harus ditandatangani oleh bupati dan sebagainya. Proses ini kan panjang. Ketika ini tidak terinformasikan dengan baik kepada teman-teman peserta pemilu, maka ini menjadi masalah. Dan ini di Banjarnegara pada waktu itu punya pengalaman ini kan, yang akhirnya pada waktu itu untuk mengisi kekosongan agar peserta pemilu ini tetap terakomodir, teman-teman yang punya pekerjaan lain itu diberikan keringanan. Keringanannya adalah kalau memang surat pengunduran dirinya itu belum ada, maka disertakan dulu bahwa yang bersangkutan itu sudah mengajukan surat pengunduran diri. Nah, nanti selanjutnya itu by proses. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya itu sudah terbahas dari awal, agar tidak di tengah jalan itu menjadi persoalan dan permasalahan. Dan ini juga menjadi tugas penting kita juga di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk meminimalisir potensi-potensi sengketa ke depannya, seperti itu. Jadi catatan-catatan kami terkait dengan tumpang tindih itu yang memang sangat kita rasakan. Penyiasatannya adalah koordinasi. Baik penafsiran peraturan atau perundang-undangan, apalagi kita sesama penyelenggara antara KPU dan Bawaslu itu harus dilakukan komunikasi yang baik agar sepemahaman sesuai dengan penafsiran undang-undang itu sendiri, agar tidak bergesekan di sana kan, penafsiran dari teman-teman KPU berbeda, teman-teman dari Bawaslu itu berbeda. Nah, ini kan berpotensi juga kan, kalau sesama penyelenggara saja tidak sepaham, bagaimana ke bawahnya kan, seperti itu. Ya, baik. Tadi juga terkait dengan pemahaman ini Pak, kan jadi dari Bawaslu juga harus satu pemahaman, berarti secara tidak langsung juga harus SDM-nya harus kuat, peningkatan kapasitasnya. Ya. Berkaitan dengan penguatan kapasitas, seberapa penting pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi bagi SDM di Divisi Hukum sendiri Pak, dan model pembinaan seperti apa yang menurut Bapak paling efektif? Ya, bahwa terkait dengan pemahaman dan kapasitas dari SDM hukum itu seperti tadi disampaikan itu sangat-sangat urgent dan penting di sana. Bahwa kita semua ketahui bahwa persoalan hukum pemilu kita itu bukan semata karena kurang aturan. Aturan malah banyak kan, bahkan terlalu banyak aturan. Yang di sana tantangan kita ke depan adalah membangun sistem regulasi kepemiluan yang lebih sederhana, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Ini penting juga dalam kaitannya dengan penguasaan regulasi, apalagi di Divisi Hukum. Saya melihat ini sangat penting, Pak. Intinya, hukum pemilu tidak bisa dipelajari hanya sekali, gitu kan? Karena regulasi terus berkembang. Dinamis sekali terkait dengan regulasi ataupun aturan-aturan tentang kepemiluan di sana, dan yang menjadi tantangan juga di lapangan juga semakin kompleks.
pelatihan berbasis kompetensi di tingkatan SDM khususnya di divisi hukum itu harusnya kedepannya itu harus lebih terarah. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan dari teman-teman dari Bawaslu, baik itu provinsi, RI, itu kita tidak kekurangan kegiatan sebenarnya yang sebenarnya kaitannya dengan penambahan kapasitas untuk SDM di daerah seperti di kabupaten. Tetapi harapannya pengemasan kegiatan ini tidak hanya sekedar seremoni, tetapi betul-betul bisa dirasakan hasilnya ketika setelah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi pada intinya kegiatan-kegiatan penambahan kapasitas seperti pembuatan legal drafting, terus analisis regulasi, penyusunan kajian hukum dan lain sebagainya, itu harus ada pelatihan khususnya di sana. Ya, lagi-lagi kita sebenarnya juga tidak kekurangan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan, tetapi harapannya itu ke depannya bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa bermanfaat secara lapangan, secara teknis itu nanti benar-benar dirasakan setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut. Gitu. Selain terkait dengan regulasi, Pak, SDM hukum juga dituntut punya integritas yang kuat, gitu. Dalam situasi yang mungkin ada tekanan atau intervensi, bagaimana cara membangun mentalitas independen bagi SDM hukum Bawaslu sendiri, Pak? Ya, kita sepakat bahwa kualitas SDM itu tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga harus mempunyai komitmen yang kuat secara integritas di sana. Bahwa untuk menjaga independensi, yang pertama yang harus dibangun adalah budaya kerja berbasis aturan dan kolektif kolegial. Kenapa kolektif kolegial? Ya karena sistem yang memang dibangun di Bawaslu itu bukan individual di sana. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu itu adalah kolektif kolegial. Maka harapan kami semua kaitannya dengan hal-hal yang memang untuk menjaga independensi, integritas dan sebagainya itu menjadi tugas kita bersama. Bahwa satu hal terkait dengan menurut saya independensi SDM hukum itu tidak hanya cukup dibangun hanya dengan mengendalikan integritas personal, ya kan? Harus ada sistem yang mendukung, misalnya budaya kerja berbasis regulasi di sana, kan? Terus pengambilan keputusan secara kolektif. Terus yang selanjutnya, karena ketika seorang kuat secara substansi dan bekerja dalam sistem yang sehat, ruang untuk dipengaruhi itu akan semakin kecil. Seperti tadi saya sampaikan bahwa produk-produk hukum di Bawaslu itu tidak ada yang individu di sana, tetapi memang kolektif, kolegial, pembahasan dan sebagainya itu dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi penguatan internal itu menjadi kunci paling utama terkait dengan menjaga integritas, independensi dan sebagainya. Ketika proses kuat di dalam, maka dari luar itu akan sulit sekali mempengaruhi ke dalam kaitannya dengan integritas dan sebagainya, karena sudah kuat dulu di dalam, seperti itu. Oke, baik, internal dulu berarti. Internal. Sekarang kan Bawaslu Banjarnegara kan sudah satker ya, Pak? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah sudah satker, dan kemudian juga kasubag alhamdulillah juga sudah terisi ya, Pak ya? Iya. Termasuk kayak kasubag penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan hukum. Nah, dengan struktur yang sudah semakin lengkap ini, Pak, apa agenda atau langkah strategis yang sedang disiapkan untuk penguatan divisi hukum ke depan? Ya, kita tentu bersyukur sekali dengan kita sudah satker, paling tidak keterpenuhan SDM yang memang menjadi kendala di internal di kita di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara secara bertahap itu akan terisi, dan teman-teman staf pun akan terbantu sekali dengan adanya teman-teman kasubag yang masuk di sana. Paling tidak secara pekerjaan itu satu akan lebih ringan. Nah, yang keduanya
secara tanggung jawab juga tidak terlalu tersentral di sana, karena ada sistem pekerjaannya memang terdistribusi di sana, penanggung jawab dan sebagainya. Kalau kemarin kan kalau dari staf teknis langsung naik kan di sana kan, maka besok ketika sudah satker, peran dari teman-teman Kasubag ini harapannya itu bisa menjadi jembatan untuk teman-teman teknis terkait dengan tanggung jawab yang awalnya tersentral gitu kan, besok sudah bisa terdistribusikan dengan baik. Bahwa dengan adanya Kasubag yang khusus di divisi penyelesaian sengketa dan hukum dan penyelesaian sengketa, tentu ini menjadi penguatan kelembagaan yang sangat-sangat positif di sana. Ke depan fokus kami adalah memperkuat tata kelola di divisi hukum, karena bicara tentang tata kelola kita rasakan betul lah masih banyak kekurangan, baik itu terkait dengan administrasi, terus pola distribusi tanggung jawab dan sebagainya. Ketika kita sudah satker itu menjadi tantangan. Jadi harapan saya Kasubag ada gitu kan, hal-hal yang memang di sana bisa maksimal ya kita maksimalkan. Jangan sampai ketika posisinya katakanlah sub-sub bagian itu sudah terisi, tetapi secara tanggung jawab itu tidak bisa terdistribusi dengan baik. Baik tanggung jawab kaitannya dengan pemenuhan SDM ataupun terkait dengan tanggung jawab yang sifatnya adalah teknis. Sebenarnya divisi hukum saya berharap sekali besok Mbak Hasna kaitannya dengan dokumen-dokumen hukum itu bisa mempunyai alur tersendiri. Review siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya itu nanti bisa terdistribusi dengan baik, dan ini akan mempermudah kita semua. Jadi harapan saya divisi hukum tidak hanya responsif saat ada kasus, tetapi juga proaktif dalam mitigasi dan pencegahan persoalan hukum. Itu PR kita. Masih banyak PR kita terkait dengan itu. Oke, baik Pak. Kalau melihat beberapa tahun ke depan, seperti apa sosok SDM hukum Bawaslu yang ideal menurut Bapak? Dan warisan seperti apa yang ingin Bapak bangun? Oh, kita sudah bicara tentang warisan ya. Ya, terima kasih. SDM hukum Bawaslu yang ideal menurut saya adalah SDM yang adaptif, kompeten, dan berintegritas. Teman-teman di sini adalah selingkup di internal itu adalah keluarga kita kan. Keluarga selain keluarga inti kita di rumah. Bahwa kita memang harus terjalin adaptif, beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan kita, yang harapannya teman-teman melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab di Bawaslu itu bukan menjadi sesuatu hal yang menekan gitu kan. Nek wis mangkat kok ngomah ngerasa tertekan duluan, opo sing garep digawe nang kantor kan? Paling tidak kantor Bawaslu ini bisa, harapan saya itu bisa menjadi rumah kedua baik oleh kami pimpinan ataupun oleh teman-teman staf di sana, agar pola hubungan kerja di dalam lingkungan itu bisa terjalin dengan baik. Ketika pola itu terjalin dengan baik, alur distribusi tanggung jawab, saling toleransi dan sebagainya itu pasti akan terbangun. Jadi adaptif ini menjadi hal-hal yang paling penting adaptif lah. Adaptif dulu lah. Teman-teman antar satu divisi dan divisi yang lain itu bisa saling memahami, saling mengerti dan sebagainya. Antar sesama staf juga bisa di sana bisa terjalin dengan baik. Kalau bicara tentang warisan, kami berharap, saya secara pribadi ini saya ingin dibangun peninggalan yang tentu yang baik lah. Nggak mungkin kita itu meninggalkan hal yang buruk. Salah satunya adalah budaya kerja hukum yang profesional. Karena tantangan kita juga ya kan lucu sebenarnya, di Banjarnegara divisi kordifnya divisi hukum, tetapi backgroundnya itu bukan hukum kan, sarjana ekonomi malah kan. Maka di sini menjadi tantangan bagi saya sendiri, itu sebuah tantangan Mbak. Nah, maka saya berterima kasih sekali kepada teman-teman di jajaran staf yang bagaimanapun
saya sangat terbantu sekali dengan kelemahan saya terkait dengan ilmu-ilmu hukum. Tentu saya sadari betul dan teman-teman itu banyak membantu saya terkait dengan itu. Jadi dari hal tersebut saya ingin sekali, walaupun saya bukan dari background hukum itu, budaya kerja hukum yang profesional itu bisa dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Terus yang keduanya akuntabel, ya kan? Dan konsisten itu yang paling penting. Konsistensi itu kan mudah diucapkan, tetapi susah untuk dilaksanakan. Betul. Hal sepele sebenarnya kita laporan harian sebenarnya kalau ngerti itu, tapi kalau tidak konsisten itu menjadi hal yang berat di sana. Sehingga siapapun yang nantinya akan melanjutkan estafet kelembagaan ke depannya paling tidak itu sudah memiliki sistem kerja yang kuat di sana. Ya, kita sadar betul Mbak Hasna bahwa kita sebagai pimpinan komisioner Bawaslu itu tidak selamanya. Justru yang konsisten selamanya itu teman-teman staf di sana kan. Maka harapan kami ketika kami penguatan kelembagaannya itu sudah dimulai dari sekarang, baik itu profesionalitas, kedisiplinan, terus kekeluargaan, antar teman yang sangat-sangat adaptif itu bisa terbangun. Harapannya ini akan menjadi legacy ataupun warisan yang akan bermanfaat untuk teman-teman siapapun nantinya yang akan melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan itu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Karo atas penjelasannya yang luar biasa. Dari tadi ada tantangan, strategi, dan juga harapan untuk internal Bawaslu sendiri. Baik sahabat Bawaslu, sebelum saya mengakhiri obrolan ini, tidak lupa saya ingatkan bahwa program Optimis hadir setiap hari Kamis. Jadi jangan lupa sahabat Bawaslu untuk follow dan share program ini. Saya Hasna bersama narasumber pamit undur diri. Sampai bertemu di program Optimis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.